publik menjadi wajah bagi pemerintah yang rasanya secara manfaat dan juga kinerja bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, berbicara masalah pelayanan publik ini erat kaitannya dengan tingkat kepuasan masyarakat. Lantas pertanyaannya, bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bagi pemerintah Kota Malang? Pelayanan publik menjadi sebuah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Dalam pelaksanaannya, pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolok ukur acuan penilaian kualitas yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dengan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah dituntut menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi, dan komitmen mutu. Menurut kami juga, kalau di era sekarang gitu, mall itu tempatnya orang kumpul gitu loh. Dari tempat orang liburan, orang beraktivitas, banyak ke mall. Jadi kalau ada MPP di Kota Malang sangat bantu banget gitu. Dengan adanya mall, pelayanan publik yang ada di sini, alhamdulillah ini sangat membantu sekali bagi warga yang ada di Kota Malang, sehingga merasa bisa terbantu, sangat terbantu sekali. Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan, dimudahkan semua urusannya. Senang sekali saya Oke Sandi bisa kembali menyapa Anda dalam iBreak edisi hari ini. Dan tentu terasa begitu spesial karena tidak di studio. Kami langsung di Mall Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang, Jawa Timur. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana pelayanan publik di Kota Malang. Karena kalau kita berbicara masalah pelayanan publik pemirsa, kita sejak di kandungan sampai dengan ke liang lahat itu tidak lepas dari namanya pelayanan publik. Mulai dari kita mengurus akta kelahiran, dokumen administrasi seperti kartu keluarga, KTP, bahkan juga akta kematian. Nah, ini kita selalu lekat dengan pelayanan publik. Bahkan pelayanan publik juga menjadi wajah pemerintah secara langsung untuk bisa dinilai bagaimana manfaat dan juga kinerjanya yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Tapi memang sayangnya ada sedikit banyak memang pelayanan publik yang di Indonesia secara tidak menyeluruh ini masih lekat dengan yang namanya bertele-tele, lalu juga kurang efisien, boros waktu, bahkan SDM-nya kurang. Nah, saya ingin tahu seperti apa wajah pelayanan publik di Kota Malang. Sudah bersama kami Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, PJ atau penjabat Wali Kota Malang. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam. Kabar sehat Pak Wali? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat terus, tetap semangat. Harus sehat terus, karena juga terus melayani masyarakat, terus melakukan pengabdian terbaik untuk masyarakat. Amin, amin. Nah, kalau terakhir Pak Wali kita berbincang-bincang di Balai Kota di balkonnya, nah sekarang langsung di Mall Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang. Ya. Pak Wali, kalau kita berbicara masalah pelayanan publik, ini erat kaitannya dengan tingkat kepuasan masyarakat untuk kinerja pemerintahnya. Nah, sejauh di Kota Malang saat ini Pak Wali, seperti apa masyarakat menilai secara langsung kinerja kepala daerah dan juga semua kepala OPD? Apakah memang sudah puas atau pribun Pak Wali? Ya, terima kasih. Memang terkait dengan survei kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur kami untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kota Malang. Dan salah satunya dari survei kepuasan masyarakat, tentu kita akan bisa melihat mana-mana yang belum disentuh, mana-mana pelayanan yang memang dibutuhkan dan selama ini belum ada korelasinya dengan baik ya, antara pemerintah dengan masyarakat Kota Malang yang tentunya yang bagian dari pelayanan kita kepada masyarakat. Untuk bisa mempermudah terkait dengan pelayanan tersebut, karena kan kita Kota Malang ini ada beberapa daerah baik yang di pusat kota, pinggiran, yang perkotaan, dan ada juga yang dari kelurahan-kelurahan. Tentu dalam rangka pelayanan kita harus mendekati kepada masyarakat. Untuk mendekati kepada masyarakat, kita tidak hanya mendekati kepada masyarakat saja, tetapi bagaimana sarana-prasarana pendukung yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Malang. Kami dari Kota Malang itu bisa mendekatkan dan masyarakat juga bisa terasa bahwa bagian dari pelayanan ini itu adalah dari tanggung jawab dari pemerintah Kota Malang, dan tentu ada penilaian-penilaian yang memang dirasakan oleh pemerintah Kota Malang. Nah, salah satunya kita dengan sebagai kepuasan masyarakat itu kita sekarang sudah masuk kategori baik.
Baiknas. Nah, untuk bisa lebih mengetahui sejauh mana dengan pelayanan pada masyarakat dengan tanggungan baik tersebut, tentu ada hal yang memang harus kita penuhi. Nah, salah satunya terobosan yang kita lakukan adalah mendekatkan pada masyarakat. Selain mendekatkan pada masyarakat, kita memang sudah ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Contoh, ada pelayanan di kelurahan, ada berbagai macam di kelurahan, ada pelayanan yang ada di kecamatan, lalu ada pelayanan di UPD. Kita akan coba pelayanan kepada masyarakat itu selesai di kelurahan. Tapi ada beberapa hal yang harus kita lakukan di UPD tersebut. Nah, salah satunya adalah kita kemarin diarahkan oleh Menpan, Menteri Aparatur Pendaya-gunaan Aparatur Negara, bahwa pelayanan pada masyarakat tidak hanya kita langsung untuk mendekatkan, tetapi kelengkapan dari masyarakat ingin melayani masyarakat tidak hanya terkait dengan perizinan saja. Akhirnya contoh sekarang di Mall Pelayanan Publik Merdeka ini tepat persis berada di sebelah kawasan, di dalam kawasan alun-alun Merdeka. Jadi persisnya di alun-alun yang ada masjid Jame, kemudian ada kantor-kantor pemerintah, ada kantor pos dan lain-lain. Dan kebetulan ada mall yang ada di sekitar kawasan alun-alun Merdeka ini. Nah, akhirnya kita buat proposal karena orang-orang yang mengurus perizinan kan tidak hanya semata-mata mengurus perizinan, karena semua perizinan sekarang ada di Mall Pelayanan Publik. Kita coba dengan mall ini, mereka yang melaksanakan pelayanan untuk mengurus perizinannya tidak hanya terpaku untuk membeli perizinan, tetapi juga bisa belanja, bisa kuliner. Betul. Kita akan bisa memperkenalkan juga terkait dengan UMKM yang ada di Kota Malang, ya. Karena kebetulan mall di sini adalah mall yang memang memfasilitasi UMKM yang ada di Kota Malang, termasuk juga dengan kulinernya. Alhamdulillah sangat terbantu sekali. Ada beberapa orang-orang yang saya tanya terkait dengan pengurusan ini, mereka sangat senang karena tidak semata-mata saja mereka akan mengurus perizinan, tetapi mereka berbelanja. Nah, akhirnya ya termasuk juga ada playground. Jadi mereka menunggu ada semua kelengkapan di sini itu kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Karena dalam survei kepuasan masyarakat itu ada hal-hal yang diinginkan oleh mereka. Oh iya, perizinan harus begini. Selain tempat, kita juga mulai mempermudah terkait dengan prasyarat-prasyarat atau lain-lain yang terkait dengan perizinan, agar perizinan yang kita berikan itu sesuai dengan keinginan mereka, ya bisa cepat, tepat, murah, jelas, ya seperti itu sudah kita lakukan. Jadi mereka contohnya kalau dulu persyaratannya ribet ya, ada ini, sekarang kita permudah. Ya kita permudah, jadi mereka dan kecepatan, apalagi sekarang ada sistem, nah itu akan juga lebih mempermudah. Ya alhamdulillah, akhirnya di survei kekuatan masyarakat di Kota Malang, alhamdulillah baik kategorinya, dan itu tentu ada penilaian. Karena survei kekuatan masyarakat bukan kami yang menilai, tapi masyarakat, betul. Masyarakat itu. Nah, tapi itu alhamdulillah bisa dirasakan oleh masyarakat. Siap. Jadi masyarakat juga merasa puas, bahkan kalau kata Menpan RB ini tidak hanya sekedar dekat saja, tapi juga kehadiran fisik ini juga diikuti dengan sarana prasarana yang lengkap, sistem pendukungnya yang lengkap, sehingga tidak semata-mata hanya dekat, tapi juga bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Bahkan di sini di MPP Merdeka, masyarakat tidak hanya bisa mengurus administrasi saja, tapi lebih dari itu, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, bisa belanja, bisa kulineran, dan macam-macam, membantu UMKM di Kota Malang. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak. Saya masih ditemani oleh Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, PJ Wali Kota Malang. Kita membahas terkait dengan bagaimana wajah pelayanan publik Kota Malang di hadapan masyarakatnya. Kalau tadi saya sudah sempat bertanya-tanya kepada 1-2 warga Kota Malang yang merasa sangat terbantu sekali dengan adanya MPP di tengah kota ini, sehingga masyarakat yang emang notabene tinggalnya di tengah kota, mereka tak perlu jauh-jauh ke area Gorken Arok, sehingga masyarakat sangat terbantu Pak Wali. Nah, tapi kalau kita berbicara masalah
lalu lintas di Kota Malang, Pak Wali. Kita tahu bahwa Kota Malang ini begitu banyak perguruan tinggi, sehingga setiap tahun pasti akan banyak sekali mahasiswa baru yang datang, yang otomatis praktis menambah kepadatan lalu lintas. Ya. Yang pada dasarnya memang kalau ukuran jalan ya segitu-gitu aja, tapi kendaraannya bertambah. Ya. Nah, ini simbol kemacetan di Kota Malang, Pak Wali. Apa kabar? Karena kalau kita lihat seperti di Gadang, itu juga sepertinya perlu penanganan. Pripun, Pak Wali? Ya, ya. Terima kasih Mogi. Jadi memang semenjak saya menjalankan amanah sebagai pejabat dari Kota Malang, salah satu PR utama saya, selain ada beberapa yang lain, itu adalah terkait dengan kemacetan. Yeah. Kemacetan ini memang tidak mudah seperti kita membalikan sebuah tangan. Yeah. Karena kemacetan itu banyak faktor yang mendukung dan juga memperparah tingkat kemacetan. Kalau tadi Samoki menyampaikan bahwa perguruan tinggi itu juga salah satunya, karena memang 57 perguruan tinggi yang ada di Kota Malang ini itu menyumbangkan 800.000 mahasiswa Setiap tahun. Setiap tahun dinamis. Jadi tapi kurang lebih yang stay selalu ada di 800.000. Dan itu hampir sedikit perbandingannya dengan jumlah penduduk Kota Malang yang saat ini sekitar 837.000. Wow. Jadi hampir berimbang. Berimbang. Pada situasi kondisi jalan yang ada di Kota Malang juga tidak kita tambah. Iya. Diameternya itu juga hanya seperti itu, dan tentunya itu juga akan memperparah terkait. Yang kedua juga kegiatan-kegiatan yang banyak terpusat di pusat kota. Nah, kemudian ada pergerakan menjadi daya tarik orang-orang yang akan menuju ke pusat kota. Akhirnya memperparah. Semua pergerakan menuju ke sana. Termasuk simbol-simbol kemacetan yang ada di sekitar perguruan tinggi yang memang juga mahasiswanya sangat tinggi. Termasuk juga pasar-pasar yang tiap kala tertentu itu adalah menjadi satu tempat mengurangi kemacetan yang memang harus kita kaji bersama agar kemacetan ini tidak kemana-mana dan selalu bertambah. Memang kita ada forum lalu lintas, ada forum penataan ruang untuk bisa memecah kemacetan. Itu tentu harus ada perubahan penggunaan lahan yang memang harus kita arahkan agar tidak terpusat pada satu titik. Akhirnya terpusat titik akan menjadi kemacetan yang sangat tinggi. Nah, untuk kemacetan yang di sekitar Pasar Gadang, ada juga kemacetan yang ada di sekitar kawasan Soekarno-Hatta, ada juga kemacetan di titik lain. Kita akan merubah, kita akan menyelesaikan, karena untuk penyelesaian kemacetan tidak bisa dalam satu titik, tapi harus terintegrasi. Terhubung. Kita selesaikan di sini, akhirnya dampak kemacetannya di sana. Kita selesaikan kemacetannya di sana, kemacetannya di sini. Jadi semua dalam satu kawasan kita selesaikan. Nah, salah satu penyelesaian yang harus kita lakukan yaitu sekitar Pasar Gadang, Samoki. Ini sudah sekitar 13 tahun kemacetan di sekitar Pasar Gadang atau kawasan Gadang tidak selesai saat ini. Pemicunya memang ada beberapa. Salah satunya adalah Pasar Gadang yang selama ini menjadi satu tujuan dari orang-orang untuk membeli dan menjual. Mungkin tidak hanya dari kawasan Kota Malang saja, tetapi Malang Raya terpusat di kawasan Gadang. Padahal sekarang pasarnya sedang kita berikan kepada pihak ketiga untuk penyelesaian. Tapi dengan saat hemat ini tidak ada kunjung selesai penyelesaiannya. Nah, untuk lebih mempercepat terkait dengan penyelesaian kemacetan di sana, saya melihat bahwa ada beberapa bedak-bedak yang berjualan di jalan dan akhirnya mengakibatkan kemacetan. Karena kemacetan ini akhirnya ada juga jembatan yang baru dibangun, itu tidak berfungsi secara optimal. Di sisi lain tidak terlalu jauh ada terminal Hamid Rusdi. Nah, terminal Hamid Rusdi ini juga saat ini tidak digunakan sepenuhnya. Karena apa? Saya tanyakan di provinsi. Karena terminal Hamid Rusdi itu dimiliki oleh provinsi di Jawa Timur. Nah, kita ketemu, kita berdiskusi, dan terminal Hamid Rusdi ini sampai saat ini tidak berfungsi optimal. Salah satu penyebabnya adalah kemacetan yang ada di Pasar Gadang. Nah, kita ada berdiskusi dengan Pak Kadis Provinsi, kemudian saya sudah perintahkan kepada Kepala Dinas Perindak Pasar untuk segera mengecek. Saya meminta semua bedak ataupun pedagang yang berada di jalan, itu saya minta memasukkan semua ke terminal. Terminal bukan di terminalnya, tetapi ada di belakang terminal, ada tempat jalur-jalur yang saat ini tidak terpakai, padahal itu baru. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk tindakan, termasuk ada kios-kiosnya juga. Ada banyak lokasi kios yang di di terminal Hamid Rusdi bisa digunakan. Nah, kita koordinasi dengan Kadis Provinsi terkait dengan
aset tersebut, Kadis Provinsi mempersilakan terkait dengan benda-benda ataupun benda-benda yang berada di jalan, itu kita masukkan ke sana. Ya, akhirnya kalau benda kita masukkan ke sana dan itu difasilitasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi pengelolaan terminal Hamid Rusdinya, alhamdulillah nanti di sana kemudian untuk jalannya kosong, 2 jembatan bisa terpakai dengan sempurna karena sudah dibangun sampai dengan saat ini 13 tahun, tidak pernah digunakan secara optimal. Dan terminal pun merasa senang karena hidup semakin ramai jalurnya, baik jalur lokal, jalur regional. Kita arahkan, kita wajibkan masuk ke terminal. Pada terminal, pedagang pasar lihat, oh iya, ada transit, ada pergerakan penumpang yang menuju ke terminal Hamid Rusdi, dan di sana ada pasar. Jadi mereka akan ada simbiosis mutualisme. Pasar dia senang, oh iya, ada terminal senang ada pasar. Nah, itu akan kita jadikan satu. Bukan berubah terminal Hamid Rusdi menjadi pasar, bukan. Selama ini kan anggapannya loh, gimana sih terminal kok jadikan pasar? Tidak. Jadi terminal ada, pasar ada. Ini yang kita gunakan misalnya. Nah, ini harapannya 13 tahun ya Samoki itu tidak selesai. Apalagi yang jual di sana di jalan itu adalah pedagang-pedagang ikan. Ikan itu kalau buang ini ya limbahnya ke aspal, mati akan tergerus. Betul. Jadi apalagi hujan, dan itu akan membuat konstruksi atau kualitas jalan itu menjadi tidak baik. Tapi satu juga, apabila yang terjadi, sampai saat ini Samoki, saya menangkap basah dan juga di viral juga orang buang sampah di jalan kembar itu. Masya Allah. Itu yang di jembatan itu. Akhirnya kan seperti apa? Kayak memusnah. Mudah-mudahan dengan pasar ini kita pindah, beda-bedanya bukan pasarnya kita beda. Pedagang yang di jalan kita pindah ke terminal, jembatan bisa berfungsi dan orang buang sampah di jembatan itu bisa dilihat. Dan parahnya lagi, apabila ini kita lihat, jembatan itu dibuat parkir kendaraan. Nah, apabila kita lihat dari kondisi jembatan, kita bukan untuk kendaraan yang statis. Kalau ini akan mempengaruhi juga terkait dengan kualitas umurnya. Mudah-mudahan setelah kita pindah, kemacetan bisa terakhir, pasar bisa aman, jembatan bisa digunakan, dan tidak ada pembuangan sampah dan parkir liar yang ada di atas jembatan. Siap. Ini menjadi bukti pentingnya komunikasi antar pejabat daerah, di mana akhirnya pemerintah Kota Malang bisa berdiskusi dengan Kadisub Provinsi Jawa Timur terkait dengan terminal Hamid Rusdi yang mungkin sebelumnya kurang hidup. Nah, sekarang pedagang pasar yang di area jalan dialihkan ke sana tetap sebagai terminal, namun semakin lebih hidup, dan juga ini bisa memperlancar, memperlenggang lalu lintas di Kota Malang. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di iBreak. Saya pun juga masih di Mall Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang, yang juga menjadi satu terobosan pemerintah Kota Malang untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga masyarakat tak perlu jauh-jauh, yang ada di area kota bisa langsung datang, bisa sesuai dengan kebutuhannya di MPP Merdeka Kota Malang. Pak Wali, kalau kita berbicara masalah sekarang sudah era modern, era digital, bahkan juga pemerintah pusat tidak henti-hentinya berinovasi. Ada IKD, Ideras Kependudukan Digital. Nah, berbicara masalah digitalisasi Pak Wali, seperti pemerintah Kota Malang mendorong supaya layanan semua OPD, layanan seluruh dinas Kota Malang juga bisa semakin efisien, cepat, dan juga digitalisasinya tetap jalan Pak Wali. Ya, makasih Samoki. Ini juga menjadi bagian prioritas kami, karena di era saat ini digitalisasi adalah suatu, apalagi digitalisasi pelayanan publik, itu adalah suatu keniscayaan. Jadi mau tidak mau terkait dengan digitalisasi pelayanan publik itu harus kita lakukan. Dan alhamdulillah kita melakukan digitalisasi pelayanan publik ini, SPB kita yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik itu kita naik sangat signifikan. Jadi pada tahun 2022 kita ini adalah 2,60 di tahun 2022, dan saat ini kita sudah langsung naik di tahun 2023 menjadi 3,82. Ini adalah naikannya sangat drastis sekali. Dari kemarin pelayanan kita cukup menjadi sangat baik. Jadi melewati antara cukup baik jadi sangat baik. Kita melompat dari cukup akhirnya menjadi sangat baik. Nah, itulah kita baik. Baiknya itu sudah kita langsung ini karena memang ada beberapa pelayanan. Dan memang terkait dengan digitalisasi pelayanan tersebut, kita sudah ada beberapa layanan-layanan. Terutama tadi kita lihat, mungkin Samoki juga akan lihat sendiri itu aplikasi si Apel Tegas.
itu ada layanan kependudukan, kemudian ada SIZOL, itu layanan perizinan dan non-perizinan, kemudian ada aplikasi Persada, itu adalah e-SPPT dan e-BPATP untuk pajak, termasuk juga layanan digital pengaduan, CCTV dan kedaruratan. Dan ini dengan SPBI kita ini sudah naik sangat signifikan, dari cukup menjadi sangat baik. Tentu ini adalah satu pelayanan yang sudah kita berikan kepada masyarakat dan dinikmati oleh masyarakat, itu nilai baik. Dan selama ini masyarakat apabila kita tidak dengan sistem digital pelayanan publik, digitalisasi pelayanan publik, mereka cukup lama sama untuk cek persyaratan, dicek dengan manual, itu butuh waktu. Dengan sistem digitalisasi pelayanan publik, kita datang, kita menyerahkan, kemudian kita punya data, kita cek, aman, lengkap, dan tinggal nunggu. Dan mereka tadi rata-rata menunggunya ini tidak lama, jauh sekali pada saat pelayanan secara manual apabila dilakukan tidak dengan digitalisasi pelayanan. Dan mereka saat ini, mereka duduk tidak terlalu lama, apalagi sekarang ada fasilitas mendukungnya, betul, tidak terasa. Kadang-kadang mereka lagi begini dulu, datanya udah selesai. Nah, ini kan berarti tidak terkaget mereka. Jadi selama ini mungkin baru 1 hari ya jadi selesai, atau mungkin bisa datang lagi. Ini tidak ada hal yang seperti. Jadi mereka duduk, kemudian mereka menikmati, mungkin ya baru duduk lihat-lihat sebentar, nggak tahu udah dipanggil selesai. Lalu gitu sama gue. Siap. Nah Pak Wali, kalau kita berbicara masalah tingkat kepuasan, tentu yang namanya kepuasan pelayanan publik ini masing-masing orang subjektif berbeda-beda. Nah tapi kalau dari kacamata jenengan sendiri Pak Wali, apakah sudah puas dengan kinerja kawan-kawan di bawah Anda dan juga atau barangkali ada evaluasi yang perlu dilakukan supaya terus meningkat layanannya Pak Wali? Saya memang kalau puas itu kan relatif ya. Iya, betul. Dan tetapi saya melihat selama ini walaupun di survei kepuasan masyarakat sudah kita lakukan, saya selalu memberikan satu penegasan kepada semua OPD-OPD. Kita dengan cukup puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Karena banyak hal yang harus kita berikan pelayanan kepada masyarakat, tidak hanya dengan sekedar seperti itu. Kita harus tetap tingkatkan. Karena kepuasan tersebut itu hanya suatu simbol saja. Tetapi bagaimana kita memberikan layanan yang lebih pada masyarakat, itu yang harus diperlukan. Jadi walaupun ini sudah ada, saya terus melakukan evaluasi. Ada monefnya, monitoring dan evaluasi. Agar selama ini apa kita lakukan, saya juga khawatir sama teman-teman itu sudah doakan buah suster layanan, akhirnya ketut. Tetapi harus kita lakukan, kita monep, saya juga harus melakukan sidak, selalu harus melihat bagaimana komentar-komentarnya masyarakat yang pada saat ini datang. Kan kita sudah langsung ada sistem untuk memberikan satu komentar terkait dengan penilaian dari layanan masyarakat. Apabila tidak dengan online, kita punya sistemnya, bisa mereka langsung memasukkan pelayanan tersebut kepada kota-kota yang sudah diserahkan. Kita terus tetap tidak berpuas diri, tapi terus saya tuntut untuk bisa melakukan pelayanan yang lebih baik lagi. Siap, monitoring dan evaluasi ini juga menjadi kunci supaya kawan-kawan juga tidak terbuai atau tidak terlena karena sudah bagus, akhirnya nanti jadi longgar kinerjanya. Pak Wali, kalau kita lihat dari sekian banyak gerai yang ada di MPB Kemerdekaan, memang yang paling ramai adalah yang di belakang kita. Betul. Di Spenduk Capil. Nah, kalau tadi juga Pak Wali sempat berbincang dengan warga yang sedang mengurus administrasi kependudukan. Bagaimana komentarnya Pak Wali? Melihat memang sekarang sudah semakin banyak warga yang membutuhkan, layanannya juga harus semakin cepat, semakin efisien. Bagaimana Pak Wali? Iya. Jadi memang saya tadi pada saat kesini melihat secara langsung, dan saya lihat juga terkaget karena layanan di Spenduk Capil ini rata-rata selalu ramai. Dan adalah bentuk mereka, kesadaran mereka bahwa pemanfaatan dari kartu identitas penduduk atau KTP dan lain-lain pada elektronik dan non-elektronik selalu diperlukan. Dan itu kami minta kepada Kadin Capil untuk selalu meningkatkan pelayanan. Pelayanannya tidak hanya pada saat di mall saja kita lakukan, tetapi pada saat event-event tertentu ada secara mobile dari Distrik Capil datang ke kerumunan-kerumunan tersebut. Contoh, pada saat kita ada Car Free Day, selalu ada layanan tersebut. Padahal hari Minggu. Itu juga. Ya, hari Minggu kita buka di tempat-tempat pusat-pusat keramaian. Jadi kadang-kala ada kegiatan apapun, kalau memang perlu diperlukan pelayanan ke sana, kita akan mengarahkan ke sana. Tidak hanya terkait dengan Distrik Capil, pelayanan Bapenda, pelayanan dari dinas perizinan, itu semua kita lakukan on the spot, langsung berada di lokasi, tidak hanya di sini. Dan ini sebetulnya apabila sudah kita lakukan hal tersebut, sini masih ramai, jadi sebetulnya pelayanan itu bisa jadi lebih ramai lagi kalau kita tidak
jemput bola seperti Iya, itu. iya, betul. Nah, alhamdulillah di sini tetap terkontrol, tetap terkendali. Rata-rata saya tanya kepada mereka, kira-kira berapa menit pelayanan yang dilakukan di sini? Itu kira-kira tidak lebih dari 30 menit. Ya alhamdulillah ini bisa kita selesaikan, walaupun keterbatasan sumber daya manusia tadi sampaikan dengan sarana prasarana, tetapi kita bisa optimalkan agar pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan masyarakat dalam rangka mengurus perizinan bisa kita fasilitasi, bisa kita layani dengan baik. Kalau tadi Pak Wali mengatakan bahwa untuk kepengurusan tidak lebih dari 30 menit, pemirsa, real Pak Wali. Tadi saya sempat bertanya pada salah satu anak muda memang sedang mengurus KTP. Saya tanya sudah melewati proses apa, dibantunya seberapa banyak, dan dari datang sampai sekarang udah menunggu berapa lama. Memang 30 menit jawabannya Pak Wali. 30. Bahkan memang untuk semakin mendekatkan diri, hari Minggu pun tetap hadir untuk masyarakat di kerumunan-kerumunan, di pusat-pusat keramaian atau di Car Free Day. Terakhir Pak Wali, pesan untuk masyarakat tercinta Kota Malang yang memang monggo dimanfaatkan semaksimal mungkin. MPP Merdeka sudah dibuat untuk masyarakat, atau ada pesan lain? Silakan Pak Wali. Ya, kami terima kasih kepada masyarakat Kota Malang yang selama ini sudah menikmati dan menggunakan layanan-layanan kami untuk pengurusan perizinan dan lain-lain. Kami tetap mengimbau dan mengharapkan terkait dengan masukan apa yang sudah kita lakukan agar bentuk pelayanan kami tetap sesuai dengan keinginan dari masyarakat Kota Malang. Kami dalam rangka pelayanan tersebut tidak henti-hentinya tetap melakukan evaluasi dan monitoring agar kita berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dan terkait dengan monitor itu ini Samoki. Saya juga tidak henti, tidak ada kala pada saat saya kosong ya di tempat-tempat tertentu, mereka kan tidak banyak tahu terkait saya. Saya mencoba datang dan berbicara dengan mereka. Kemudian pelayanan juga seperti pada saat mall kemarin itu saya datang ke sana, mereka tidak tahu bahwa ini saya akan mengurus ini, dan karena staf di sana mungkin karena sibukannya, saya lihat memang pelayanannya emang tidak hanya sekedar bahwa pelayanan tersebut sesuai dengan semua, tetapi memang ada pelayanan lebih yang diberikan. Ya, mudah-mudahan bagi masyarakat Kota Malang, apa yang sudah diberikan oleh pemerintah Kota Malang itu akan menjadi sesuai dengan keinginan mereka, dan saya tidak segan-segan apabila ada hal-hal terkait dengan pelayanan ada yang kurang, silakan. Kami tetap menerima dengan legawa, dan itu akan merupakan dari kritikan kami untuk bisa lebih baik lagi untuk pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Siap, meskipun berdasarkan survei kepuasan masyarakat, ini pelayanannya sudah sangat baik, tapi pemerintah Kota Malang tetap membuka diri bagi warga yang juga masih butuh memberikan saran atau bahkan masukan-masukan supaya masyarakat juga tetap merasa puas. Pemerintah Kota Malang juga bisa memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh warganya di Kota Malang tercinta. Pak Wali, terima kasih matur nuwun sudah berbincang-bincang bersama kami. Pemirsa, saya juga Oker Sandi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan iBreak edisi hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Selamat pagi, selamat beraktivitas.